Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali dalam renungan di pagi hari ini dan memulai renungan kita. Mari kita bersama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi kekuatan bagi kami melanjutkan aktivitas kami ke depan di awal hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, yang menyatakan, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ayat ini menjadi ayat yang saya rasa benar-benar sulit untuk kita sebagai manusia hidupi. Sebagai manusia, kecenderungan kita ialah mengucapkan kata-kata ini, tapi tanpa benar-benar kita mau menghidupi kata-kata ini. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jika kita kemudian berkata, tidak, saya sudah benar-benar menghidupi kata-kata jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maka pertanyaan bagi setiap kita, seberapa sering kita berpikir bahwa Tuhan harus menjawab doa kita seturut dengan kehendak kita. Contohnya, ketika kita meminta kesembuhan, meminta pekerjaan, atau bahkan meminta jodoh dari Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa sering kita melihat bahwa ketika kenyataan yang kita jalani saat ini tidak sesuai ekspektasi kita, maka kita merasa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Atau bahkan kita berpikir dengan ekstrim, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Lalu pertanyaan lagi bagi setiap kita, secara khusus di tengah-tengah pandemi saat ini. Seberapa sering kita merasa lemah dan cemas akan hari esok sehingga mengabaikan bahwa hari esok adalah kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga yang terpenting adalah kita mau berjuang dan mau berserah pada kehendak Tuhan. Jika pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita ini adalah kita terlalu sering, atau kita boleh berhitung, ya kadang-kadang. Kalau kita masih menjawab ya dari setiap keseringan-keseringan ini, maka bagi kita jawaban yang terpenting atau jawaban dari sudahkah kita benar-benar menghidupi jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga adalah kita belum benar-benar menghidupi ini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita belum benar-benar menghayati bahwa kita mau menjadikan kehendak Tuhan lebih utama daripada kehendak kita manusia. Kita belum benar-benar menjadikan Tuhan atau menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Saya ada dan bertahan hingga di hari ini juga bukan tanpa keraguan, bukan tanpa kecemasan, bukan tanpa pertanyaan-pertanyaan, di mana Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan itu mau mengajarkan saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian untuk benar-benar menempatkan kehendak Tuhan, menemukan jawaban dari setiap keraguan kita, bahwa yang terpenting adalah menjadikan kehendak Tuhan yang terutama. Karena ketika kita berkata, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga,
Itu berarti mengutamakan dan memberi otoritas penuh bagi Tuhan, mengabulkan, menjawab, menguatkan setiap kita. Kalau kita baca Sabda Bina Umat, maka penulis Sabda Bina Umat mengatakan tentang kata-kata dari Mahatma Gandhi, yaitu yang mengatakan berdoa bukanlah meminta, itu adalah keinginan jiwa. Itu adalah pengakuan akan kelemahan seseorang. Lebih baik berdoa dengan hati namun tanpa kata-kata daripada kita berdoa dengan kata namun tanpa hati. Kata-kata ini sungguh menyentuh kita sekalian, ibu bapak saudara sekalian. Bahwa dari pernyataan ini mau menunjukkan bahwa doa menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap kita. Namun kecenderungan kita, kekeliruan kita sebagai orang Kristen menjadikan doa sebagai satu-satunya alat untuk kita meminta kepada Tuhan, bukan untuk kita mengerti kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat ini menjadi kekuatan bagi saya dan rekan-rekan saya sesama vikaris. Di awal ketika kami masuk tes vikaris, di usia kami yang masih lulus dari perguruan tinggi, dari sekolah teologi, kami punya keraguan yang sama. Saya dan beberapa teman lainnya dari alma mater yang sama, kami punya keraguan. Benarkah ini panggilan kami? Benarkah ini yang harus kami jalani sebagai seorang pengikut Tuhan? Benarkah jalan ini yang harus kami tempuh? Ada begitu banyak kegundahan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak cobaan untuk kami terus berhenti. Tapi kami terus bertahan hingga pada hari ini. Kami menyadari dan kami belajar bahwa kami benar-benar menyerahkan seluruhnya pada kehendak Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami mampu bertahan sampai proses di hari ini. Tapi kami percaya dan mau menyerahkan itu semua hanya kepada kehendak Tuhan. Kami benar-benar biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Atas setiap kekalutan kami, atas setiap kegelisahan yang kami hadapi. Apakah ini benar panggilan kami sebagai pelayan Tuhan? Tapi kami mau benar-benar menghayati dan menghidupi. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jika kami memang tidak diutus untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, maka akan ada selalu cara Tuhan menggagalkan, menghentikan langkah kami, hingga kami tidak mampu lagi bertahan hingga pada hari ini. Tapi karena kami mampu bertahan hingga di hari ini, bagi kami menemukan bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena sebagai manusia, seringkali kami mau menyerah saja. Jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang terdekat kami, merasakan begitu banyak pergumulan, seringkali membuat kami down, seringkali membuat kami merasa kami tidak berdaya dan bukan ini mungkin jalan yang Tuhan tunjukkan. Tapi kami terus berdoa dan mencari apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Jika proses ini boleh kami tuntaskan dan kami boleh diteguhkan menjadi pelayan firman dan sakramen, kami percaya bahwa itulah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Dan dari sharing dari apa yang saya bagikan ini, saya juga mau mengajak ibu bapak saudara sekalian untuk benar-benar menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jika saat ini keluarga yang baru menikah atau sudah lama menikah namun belum memiliki keturunan, mungkin itu kehendak Tuhan yang terjadi. Jika sampai di saat ini setiap kita para kaum muda belum memiliki pekerjaan, belum memiliki pasangan hidup, mungkin itu jalan Tuhan, mungkin itu kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama kita renungkan, mari temukan kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita terjadi.
Kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat mungkin tidak bisa dengan mudah menghapus setiap ketidaktenangan dalam jiwa kita. Tapi mari datang kepada Tuhan. Mari utarakan segala hal kepadanya dan minta Dia untuk berkehendak dalam kehidupan kita. Berdoa bukan sebuah bentuk tuntutan kita kepada Tuhan, karena berdoa adalah bentuk penyerahan hidup kita kepada Dia yang sudah mempercayakan kehidupan bagi setiap kita. Saat tidak ada lagi orang yang mampu mendengarkan kita, saat tidak ada lagi orang yang mengerti pergumulan kita, bahkan saat tidak ada lagi orang yang dapat menenangkan kegaduhan pikiran kita, maka berdoa kepadanya menjadi sebuah upaya kita berserah pada tuntutan dan kelemahan kita kepada Tuhan. Dengan harapan Tuhan berkehendak di hari esok bagi kehidupan kita. Ibu bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan melalui doanya yang sering kali kita ucapkan dalam doa Bapa kami. Kita mau diingatkan sebagai orang percaya agar belajar dan memiliki motivasi doa yang benar. Doa bukanlah alat memaksa keinginan kita. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari temukan kehendak Tuhan dalam setiap doa yang kita lakukan kepada Dia. Jadikan Tuhan sebagai fokus utama dan benar-benarlah berserah hanya kepada Tuhan. Berserah, bukan pasrah akan kehidupan. Itu berarti kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa, tapi kita juga mau berjuang akan kehidupan ini. Selamat menjalani kehidupan dan menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari ibu bapak saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan setiap kami untuk benar-benar menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya lewat setiap pergumulan yang kami hadapi, lewat setiap hal yang boleh kami jalani, kami boleh benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, tuntun sertai kami selalu. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.